lagi dengan Loso Ceni. Loso harap anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum mulai, Loso harap anak-anak dapat duduk dengan tertib, tidak sambil makan atau jalan-jalan ya. Mari kita semua lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang pimpin dan berkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan 2 lagu. Alkitab buku terindah dan Hanya Satu Jalan ke Surga. Anak-anak nyanyi sambil ikuti gerakan lose-lose ya. Sesudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman. Nah, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lose yang akan bercerita dan kami akan mendengarkan. Biarlah kami boleh dapat fokus mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini, Roh Kudus memberi hidup baru. Langsung ulangi ya, Roh Kudus memberi hidup baru. Bacaan terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Nah, ketika hari Paskah sudah dekat, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, di Yerusalem Yesus mengajar dan melakukan mujizat-mujizat. Banyak orang menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus dan mendengar ajarannya. Mereka percaya bahwa Yesus adalah seorang guru atau nabi. Tetapi mereka tidak tahu kalau Yesus adalah anak Allah yang diutus. Nah, satu dari sekian banyak orang yang mendengarkan Yesus adalah seorang bernama Nikodemus. Langsung ulangi ya, bernama Nikodemus. Nah, Nikodemus adalah seorang Farisi. Apakah anak-anak tahu siapakah orang Farisi? Orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi. Mereka menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain karena mereka menjalankan banyak peraturan. Kebanyakan orang Farisi tidak menyukai Yesus. Mereka ingin menyingkirkan Yesus. Kenapa ya mereka tidak suka dengan Yesus? Karena Yesus berkata bahwa dengan cara mereka yang menjalankan peraturan agama saja, itu tidak akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Nah, pada suatu malam, Nikodemus yang adalah seorang Farisi datang menemui Yesus. Kenapa Nikodemus datang bertemu Yesus di malam hari? Nah, itu supaya dia tidak terlihat oleh rekan-rekannya. Nikodemus telah menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Dia mendengar Yesus berkhotbah. Nikodemus tahu bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Nikodemus ingin berbicara, dia ingin bertanya kepada Yesus. Nikodemus berkata kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Kalau kamu ingin melihat kerajaan Allah, maka kamu harus dilahirkan kembali." Nikodemus terkejut mendengar kata-kata Yesus. Dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku sudah tua. Dapatkah aku berubah menjadi seorang bayi kecil agar dapat masuk dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Yesus menjelaskan bahwa dia bukan berbicara tentang kelahiran fisik seperti seorang bayi yang dilahirkan dalam sebuah keluarga, tetapi tentang kelahiran rohani yang menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Nikodemus tidak dapat menjadi bagian dari keluarga Allah hanya dengan menjalankan peraturan atau menjadi orang baik. Dia memerlukan hati yang baru supaya dia dapat bertobat dari dosanya dan mengasihi serta percaya kepada Yesus. Hati baru yang Nikodemus perlukan adalah hati rohani. Inilah maksud kelahiran rohaninya. Mengapa kita perlu hati rohani yang baru? Apa yang salah dengan hati kita sekarang? Hati kita penuh dosa, menyebabkan kita berdosa dan menghalangi kita mengasihi dan mentaati Allah. Kita memerlukan hati rohani yang baru, yang percaya kepada Yesus untuk keselamatan kita dan mau mentaatinya karena kita mengasihinya. Karena hati yang lama kita telah berdosa, kita tidak dapat bertobat dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus untuk memberi kita hati yang baru,
supaya kita dapat bertobat dan percaya kepada Yesus. Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa Roh Kudus bekerja seperti angin. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakannya. Nah, seperti kalau misalnya kita main layang-layang, adik-adik pernah main layang-layang? Nah, itu kan butuh angin untuk layang-layang itu dapat terbang. Kita tidak bisa melihat angin itu, tetapi kita bisa rasakan lewat benang yang kita pegang. Nah, demikianlah adik-adik, seorang yang dilahirkan baru, secara fisik atau tubuh tidak ada yang berbeda, sama seperti orang lain. Tetapi kita bisa merasakan perubahan hidupnya dari hatinya yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hatinya. Ketika Roh Kudus memberi seseorang hati yang baru, orang tersebut dilahirkan kembali, sehingga ia mau bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus. Nah, Nikodemus harus mengerti bahwa dia harus bertobat dari dosanya dan percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Lalu Yesus mengatakan kepada Nikodemus sesuatu yang pasti anak-anak sudah pernah dengar atau hafalkan. Kita sebutkan sama-sama ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus mau mengundang Nikodemus untuk mengenal dia secara pribadi. Bukan hanya tahu Yesus saja, tetapi boleh mengalami kehadiran Yesus di dalam hatinya. Apakah Nikodemus percaya kepada Yesus? Alkitab tidak memberitahu kita tentang hal itu. Jadi kita tidak tahu apakah pada malam itu dia menjadi orang percaya atau tidak. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa setelah Yesus disalibkan, Nikodemus membantu membawa tubuh Yesus ke dalam kubur dan merempahi-rempahinya. Jadi adik-adik, dari kejadian ini kita dapat simpulkan bahwa dia mengasihi Yesus. Karena kalau dia tidak mengasihi Yesus, mungkin dia tidak akan peduli untuk memakamkan Yesus di kuburan yang layak. Nikodemus menjadi orang yang berbeda ketika dia mengalami kelahiran baru, ketika dia mengundang Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Anak-anak, maukah mengundang Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam hati? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus akan memberi kita hati baru yang membuat kita ingin bertobat dari dosa-dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dulu kita suka berbuat dosa, misalnya kita suka melawan orang tua, kita suka berkelahi, kita suka maki, kita suka ganggu teman, atau kita suka nyontek. Nah, setelah Roh Kudus memperbaharui hati kita mau bertobat dan menunjukkan perubahan dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak yang baik, yang mau taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita dari Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik sudah pada banyak yang hafal kan? Kali ini kita akan hafalkan dengan cara bernyanyi. Ayat ini akan dinyanyikan 2 kali. Jika pada yang pertama adik-adik belum bisa, ikuti di kali kedua ya. Kasih
Adik-adik gampang kan lagu ayat hafalan kita hari ini? Jangan lupa untuk putar ulang dan berlatih lagu ini. Nanti yang sudah bisa, nyanyikan ayat hafalan ini di depan orang tua adik-adik ya. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, kelas kecil mewarnai gambar yang ada, lalu dilipat lurus sesuai garis putus-putus, dan di bagian bawahnya nanti dilem ya, dikasih perekat. Untuk kelas besar, adik-adik kerjakan sesuai petunjuk yang sudah ada. Nanti selesai mengerjakannya, jangan lupa posting kalau selesai sekolah minggu ya. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memiliki hati yang baru. Hati yang mau bertobat. Hati yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hati yang mau taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami untuk kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online hari ini. Jangan lupa untuk mulai hari ini kita sudah punya hati yang baru dalam Tuhan Yesus. Anak-anak semua, sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu online lagi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Happy birthday Gereja Agape Kupang yang ke-52. Ini saya membuat miniatur gereja yang melambangkan Gereja Agape Kupang. Semoga semua sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Dah.
Happy birthday Agape. Semoga selalu jadi berkat untuk kita semua. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah